warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Alhamdulillah. sahlan. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Mulai, Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, segala karunia-Nya kepada kita semua, seperti kesehatan di kala pandemik saat ini, dan khususnya insya Allah nikmat iman dan Islam yang selalu ada dalam diri kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan tentang hadis Arba'in yang ke-7. Sebelumnya Anda akan membacakan sedikit mengikuti kajian online. Silakan menggunakan nama sebenarnya pada profil Zoom-nya, kemudian mematikan video dan mute mic audio saat join atau ketika kajian sudah berjalan, kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian dan disesuaikan dengan tema kajian. Silakan menuliskan pada kolom chat. Dan yang terakhir, menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat di The Grooms Belanda dan juga para peserta kajian secara umum. Insyaallah hari ini kita masuk pada hadis yang ke-7 di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasanya, sebelum kita jelaskan, insyaallah kita terlebih dahulu membaca hadis ini. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-hadithu as-sabi'. Hadis yang ke-7, An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, bahwa Nabi SAW mengatakan
ad-dinun nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Kami pun berkata, untuk siapa? Beliau mengatakan, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Ruqayyah, seorang sahabat Nabi SAW, itu adalah kunyah beliau, dan nama beliau adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi mengatakan SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Ad-din maksudnya adalah agama Islam ini. Agama Islam itu adalah an-nasihah. An-nasihah, para ikhwah dan juga para akhwat, jangan kita pahami seperti nasihat di dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita, nasihat itu ya wejangan atau ceramah, pengarahan, itu namanya nasihat. Memang di situ ada makna yang benar. Cuma kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, maka an-nasihah ini memiliki makna yang lebih dalam. Jadi kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia sekarang, nasihat ya tipis saja maknanya. Ringan saja, itu memberikan nasihat, ceramah, dan seterusnya. Tapi kalau nasihat di dalam bahasa Arab, kita kembali kepada bahasa Arab, maka kita akan dapatkan makna yang lebih dalam. Nasihah dari kata nasaha, yang artinya adalah membersihkan. Nasaha artinya adalah membersihkan. Agama itu adalah nasihat, maksudnya adalah agama itu adalah isinya pembersihan. Isinya adalah pembersihan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka mendengar dari Nabi SAW, dan mereka adalah orang Arab, mengenal tentang makna nasihat dan mengenal tentang ungkapan seperti ini. Ketika Nabi mengatakan agama Islam ini adalah nasihat, maka mereka mengetahui kedudukan nasihat di dalam agama ini. Menunjukkan tentang kedudukan nasihat di dalam agama Islam ini. Dan mereka muslimun, muslimat, dan ternyata inti dari agama yang mereka peluk, yang mereka yakini adalah nasihat, yaitu pembersihan. Qulna, akhirnya para sahabat pun bertanya, kami pun berkata, liman? Pembersihan untuk siapa, wahai Rasulullah? Ya, agama adalah nasihat, pembersihan untuk siapa? Maka beliau SAW memberikan perincian di sini. Memperinci setelah mengglobalkan. Karena ketika beliau mengatakan ad-dinun nasihah, ini adalah global. Belum diperinci. Ketika ditanya dan ungkapan yang global tadi menjadikan tanda tanya tersendiri pada diri para sahabat radhiyallahu taala. Jadi terkadang seorang guru memberikan penjelasan yang global untuk memancing muridnya supaya dia mau bertanya. Dan benar, para sahabat radhiyallahu taala anhum memang mereka belajar ini untuk mengamalkan. Mereka belajar untuk benar-benar memahami. Niat memang untuk belajar. Makanya ketika Nabi SAW
beliau mengglobalkan dan itu perlu perincian, akhirnya mereka pun bertanya. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Pembersihan untuk siapa saja? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mulai memperinci, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk pembersihan itu adalah untuk 5. Lillah, untuk Allah. Membersihkan untuk Allah. Wa li kitabihi, membersihkan untuk kitab-kitabnya. Wali rasulihi, membersihkan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, membersihkan untuk imam-imam kaum muslimin. Wa ammatihim, dan membersihkan untuk orang-orang awam di antara mereka. Beliau menyebutkan 5 perkara, maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki nasihat. Membersihkan untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam kaum muslimin, dan juga orang-orang awam di antara mereka. Apa yang harus kita bersihkan? Ada 3 perkara yang harus kita bersihkan di sini, yang harus kita nasah. Karena nasah tadi artinya apa? Membersihkan. Yang harus kita bersihkan akidah kita. Keyakinan kita harus kita bersihkan. Harus benar-benar suci, benar-benar sahih, sesuai dengan dalil. Jangan sampai memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Kotor dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Yang kedua, kita bersihkan lisan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bersihkan perbuatan kita. 3 unsur ini harus kita bersihkan supaya kita benar-benar mengamalkan hadis ini. Karena Nabi SAW sampai mengatakan agama itu ya pembersihan. Kita bersihkan akidah, lisan, dan juga perbuatan kita dari segala sesuatu yang kotor yang berkaitan dengan 5 hal ini. Berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan kitabnya, berkaitan dengan rasulnya, berkaitan dengan imam-imam kaum muslimin, dan juga orang-orang awam di antara mereka. Kita perinci, kita jelaskan satu persatu dari makna membersihkan terhadap Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam, dan juga orang-orang awam di antara kaum muslimin. Yang pertama adalah an-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah berarti maksudnya apa tadi? Membersihkan akidah kita, lisan kita, dan perbuatan kita dari hal-hal yang kotor terhadap Allah. Berarti masuk di dalamnya. Pertama adalah ikhlasul ibadati lillah. Di antaranya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kita bersihkan dari riya, kita bersihkan dari sum'ah. Jangan sampai seseorang beribadah kepada Allah sementara di dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan atau pahala dari selain Allah. Kalau masih demikian, berarti dia belum an-nasihatu lillah, dia belum membersihkan dirinya untuk Allah. Demikian pula di antara bentuk nasihat lillah azza wa jalla adalah meyakini keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Allah SWT dialah yang satu-satunya yang mencipta,
memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Maka ini bentuk nasihat lillah. Kalau masih ada di dalam diri seseorang keyakinan ada selain Allah yang mencipta, berarti masih kotor hatinya. Belum nasihat, belum membersihkan. Meyakini keesaan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau seseorang masih menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, berarti di sini masih belum nasoha, ya belum membersihkan dirinya, masih kotor dirinya dengan tashbih, kotor dirinya dengan menyerupakan. Demikian pula membersihkan dirinya dari ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Orang yang mengingkari berarti masih kotor dirinya. Takyif yaitu membuat kaifiyah, ya membuat bagaimana bentuk sifat di antara sifat-sifat Allah tersebut, menyebutkan bagaimananya. Berarti di sini masih kotor. Kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya Allah SWT tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun, sesuatu apapun di dalam nama dan juga sifat-sifat Allah SWT. Kemudian di antara bentuk nasihat lillah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu menyerahkan apa yang dinamakan dengan ibadah atau segala sesuatu yang dinamakan dengan ibadah hanya kepada Allah. Baik berupa doa, istighatsah, isti'adzah, isti'anah, nadar, menyembelih, dan berbagai macam ibadah. Seseorang dinamakan nasihat lillah apabila seluruh ibadah yang dia lakukan hanyalah untuk Allah. Barang siapa yang menyerahkan sebagian ibadah tersebut kepada selain Allah, berarti dia belum nasaha lillah. Dia belum membersihkan dirinya untuk Allah. Ini secara singkat tentang makna nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah. Tentunya di sana masih ada penjabaran dari makna nasihatu lillah. Kita sebutkan di sini secara singkat karena waktu yang terbatas. Wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya. Membersihkan diri untuk Al-Quran. Membersihkan keyakinan, membersihkan lisan, membersihkan perbuatan anggota badan li kitabillah, untuk Al-Quran, kitabullah. Di antaranya, di antara bentuk membersihkan ini, yang pertama adalah seseorang membela Al-Quranul Karim. Kalau sampai ada di sana usaha dari sebagian orang untuk merubah-rubah Al-Quran misalnya, maka kewajiban seorang muslim adalah membela Al-Quranul Karim. Jangan sampai di sana ada orang yang berusaha untuk menambah atau mengurangi. Kalau dia mengetahui ada usaha untuk merubahnya, maka dia segera membela, segera dia melaporkan, dan seterusnya. Ini bentuk nasihat terhadap Al-Quran. Membela Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah membenarkan kabar-kabar yang ada di dalamnya. Kabar yang kita dapatkan di dalam Al-Quran harus kita benarkan, dan kita yakini bahwa tidak ada kebohongan, kesalahan sedikit pun di dalam kabar-kabar tersebut.
Kalau sampai dia mendustakan atau dia ragu-ragu saja, dia ragu-ragu apakah kabar tersebut benar atau tidak, maka ini tidak dinamakan nasihat li kitabillah, tidak dinamakan nasihat untuk Al-Qur'anul Karim. Di kabar yang ada di dalamnya harus kita benarkan. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Maka kalau dia mendapatkan di dalam Al-Quran perintah misalnya wa aqimus shalah, hendaklah kalian mendirikan salat, termasuk nasihat li kitabillah adalah seseorang menjalankan perintah tersebut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka termasuk nasihat untuk Al-Quran adalah kita melaksanakan perintah ini. Kalau tidak demikian, maka berarti kita tidak nasihat li kitabillah. Berarti kita tidak membersihkan diri kita untuk Al-Quran. Buktinya ada perintah yang kita tidak laksanakan atau perintah yang ada di dalamnya tidak kita laksanakan. Berarti belum nasihat di sini. Yang keempat adalah meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Berarti termasuk nasihat terhadap Al-Quran adalah seseorang meninggalkan zina, meninggalkan riba, dan meninggalkan dosa-dosa. Ini termasuk membersihkan diri terhadap Al-Quran. Di antara bentuk nasihat lil Quran adalah seseorang beriman dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran berupa hukum-hukum, berupa keputusan-keputusan, dan meyakini bahwasanya hukum yang ada di dalam Al-Quran ini adalah hukum yang paling baik, keputusan yang paling baik. Di sana ada hukum rajam, di sana ada hukum potong tangan, di sana ada hukum cambuk. Maka kita yakini bahwasanya hukum-hukum yang tercantum di dalam Al-Quran adalah hukum yang paling baik. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang mereka yakin. Di antara bentuk nasihat untuk Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah. Dia adalah ucapan Allah. Itu bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berbicara secara hakikat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendengar dari Allah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa apa yang dia dengar tadi dan disampaikan kepada Nabi SAW. Maka ini harus kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, itu bukan ucapan Muhammad dan bukan ucapan manusia. Itu adalah kalamullah, hurufuhu wa ma'ani. Huruf-hurufnya maupun makna-maknanya, maka itu adalah kalamullah. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi. Nasihat untuk Rasulnya bagaimana? Nasihat untuk Rasulnya diantaranya, dan Rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita melakukan nasihat untuk Rasul? Bagaimana kita membersihkan diri kita terhadap Rasul SAW? Di antaranya adalah yang pertama, tajridul mutaba'ah.
benar-benar berusaha untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai uswah, baik dari sisi akidah, ibadah maupun akhlak. Mutaba'ah, mengikuti dalam agama ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada yang lain. Ada sebagian orang lebih senang untuk mengikuti adat istiadatnya dan mendahulukan adat istiadat dibandingkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini belum dia melakukan nasihat lir Rasul. Ada sebagian orang mendahulukan ucapan Imam Fulan dan Imam Fulan di atas ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bukan termasuk nasihat lir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang benar-benar ingin nasihat lir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diantaranya adalah kita niatkan dan kita sungguh-sungguh mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai sisi kehidupan kita, ibadah, akhlak, dan juga akidah. Semuanya harus kita cocokkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara bentuk nasihat lir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beriman bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Beriman bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah yang haqqan, yang benar-benar utusan Allah. Beliau tidak berdusta. Dan Jibril alaihissalam tidak berdusta kepada beliau. Yang ketiga, beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa kabar-kabar yang telah lalu maupun kabar-kabar yang akan datang. Harus kita benarkan, ini termasuk bentuk nasihat bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga adalah menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau. Di antara bentuk nasihat bagi Rasul adalah membela syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berusaha untuk merusak, baik secara sadar maupun tidak sadar, maka kita harus bangkit sesuai dengan kemampuan kita untuk membela syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kemampuan kita. Mungkin ada di antara kita yang memiliki kekuasaan, ada di antara kita yang memiliki ilmu, maka kita bela syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bantah, kita bersihkan ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari tangan-tangan kotor yang berusaha untuk merusak dan menodai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bentuk nasihat kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagaimana yang datang dari Allah. Harus kita amalkan juga. Dua-duanya adalah wahyu. Al-Quran adalah wahyu dan hadis adalah wahyu juga. Allah SWT mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Tahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu hadis. Menunjukkan bahwasanya hadis dan Al-Quran dua-duanya adalah wahyu dari Allah SWT. Sebagian orang ada yang mengatakan, saya berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Ketika datang hadis atau dibacakan hadis,
Dia mengatakan apa yang kami laksanakan adalah yang ada di Al-Quran saja. Nabi SAW pernah mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya la ulfiyanna ahadakum ala arikatihi. Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk di atas tempat tidurnya yang berhias. Dan ini menunjukkan tentang orang ini hidup bermewah-mewahan. Ya, tempat tidurnya saja berhias dan dia dalam keadaan bersandar, muttaqi'an. Ya, dalam keadaan bersandar di atas tempat tidurnya. Ya'tihil amru min amri. Kemudian datang kepadanya satu di antara urusanku. Baik berupa perintah Nabi SAW maupun berupa larangan beliau. Kemudian dia mengatakan, ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Apa yang kami dapatkan di dalam Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Jadi dia menganggap dalam beragama ini cukup dengan Al-Quran saja. Ketika datang hadis dia tolak. Nah ini termasuk di antara sebab kesesatan. Karena hadis Nabi SAW ini banyak menjelaskan dan memperinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau seseorang hanya mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran saja, tanpa kembali kepada hadis Nabi SAW, maka banyak perkara agama ini yang tidak dia laksanakan. Karena yang ada di dalam Al-Quran hanya atau banyak perkara-perkara yang global saja. Ya, dan di zaman kita ada golongan yang seperti ini, Qur'aniyun atau golongan ingkarus sunnah. Mereka mengaku bahwasanya mereka hanya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis mereka tidak laksanakan. Iya, dan kalau kita perhatikan, justru orang yang pertama kali melanggar Al-Quran adalah mereka sendiri. Mereka adalah orang yang pertama kali melanggar Al-Quran itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran, Nabi SAW, Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Perintah untuk taat kepada Rasul. Bagaimana taat kepada Rasul? Ya, menjalankan perintah yang tersebut di dalam hadis, menjauhi larangan yang tersebut di dalam hadis. Itu taat kepada Rasul. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Nah, kalau dia tidak mau melaksanakan hadis, berarti dia tidak melaksanakan ayat-ayat ini. Jadi kita katakan justru mereka adalah orang yang pertama kali melanggar ucapan mereka sendiri. Mereka yang pertama kali melanggar Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakan hadis Nabi SAW. Di antara bentuk nasihat bagi Rasulullah SAW adalah menolong Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Ya, kalau beliau masih hidup maka menolong beliau SAW. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, bagaimana cara menolong beliau? Cara menolong beliau adalah dengan menolong sunnahnya. Kita pelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita amalkan dalam kehidupan kita, kita sebarkan kepada orang lain. Ini adalah bentuk nasihat kita kepada Nabi SAW. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan imam? Imam ada dua makna. Imam kan artinya adalah teladan atau pemimpin. Dan dia ada dua makna. Makna yang pertama adalah ulama.
Makanya ada Imam Syafi'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Malik. Jadi imam terkadang maksudnya adalah alim, seorang ulama besar yang mereka mewarisi Nabi SAW dari sisi ilmu dan juga amalannya. Dan mereka adalah ulul amri karena mereka memegang urusan agama ini. Menghafalkan apa yang ada di dalam dasar agama ini, Al-Quran dan hadis, menyebarkan dan menyampaikan agama ini kepada orang lain, maka mereka ulul amri juga. Yang kedua, makna imam di sini adalah pemimpin dan penguasa kaum muslimin yang mereka menjalankan syariat Allah. Jadi para ulama, mereka yang menjelaskan tentang syariat Allah, adapun umara, penguasa, maka mereka melaksanakan, menegakkan syariat Allah SWT. Mengontrol dan mengawasi ditegakkannya syariat Allah ya dengan kekuasaan mereka. Baik. Sekarang bagaimana makna nasihat untuk para ulama? Kan tadi a'immah, imam-imam itu ada dua makna. Ada makna pemimpin, penguasa, ada maknanya ulama. Sekarang bagaimana nasihat untuk ulama? Bagaimana kita membersihkan diri kita, keyakinan kita, lisan kita, dan juga anggota badan kita terhadap para ulama? Yang pertama, kita berusaha untuk mencintai para ulama. Kenapa demikian? Karena ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang datang dari Nabi SAW yang dibawa oleh para ulama kalau kita tidak mencintai para ulama? Maka kita berusaha menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan terhadap para ulama supaya kita meniru mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Yang kedua, kita berusaha untuk membantu mereka di dalam menjelaskan kebenaran. Kalau memang kita bukan termasuk ulama, paling enggak kita membantu mereka, para ulama, untuk menjelaskan kebenaran. Contoh misalnya, kita mendapatkan di rumah ada kitab yang ditulis oleh seorang ulama. Dan kita punya lebih dari satu. Termasuk nasihat kita terhadap para ulama kita sebarkan kitab beliau tersebut pada orang lain. Atau misalnya kita punya faedah dari seorang ulama, faedah tentang ilmu, kemudian kita sebarkan di media. Kita sebarkan lewat WhatsApp atau kita sebarkan di Facebook misalnya. Dan niat kita adalah ingin membantu para ulama dalam menyampaikan kebenaran. Ya mungkin kalau kita lihat mereka followernya sedikit. Tapi kita punya follower yang banyak misalnya. Kita manfaatkan. Kita sebarkan ilmu mereka di media kita. Ini termasuk juga nasihat untuk para ulama, yaitu membersihkan diri kita terhadap para ulama. Yang ketiga adalah berusaha untuk menjaga kehormatan para ulama kita. Kalau kita mendengar ada seseorang di depan kita, dia mengghibahi, membicarakan kejelekan ulama Ahlus Sunnah. Syekh Fulan demikian dan demikian, Syekh bin Bas demikian dan demikian. Ya, maka kita berusaha untuk membela ulama kita. Menjaga kehormatan mereka. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat yang demikian, yang pertama tentunya adalah kita harus tatsabbut terlebih dahulu. Ya, meyakinkan dulu tentang kebenaran berita ini. Betapa banyak di sana kabar-kabar yang disandarkan kepada salah seorang di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata itu adalah tidak benar. Syekh Al-Albani melakukan demikian, Syekh bin Bas demikian. Katanya Syekh Fulan dia tidak konsisten di dalam mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis. Dan seterusnya, maka kita harus tatsabbut terlebih dahulu
Apakah benar ini penyandaran hal ini kepada ulama tersebut? Ya. Kemudian selanjutnya, di antara yang bisa kita lakukan adalah kita jelaskan. Setelah jelas bagi kita, misalnya itu adalah penisbahan yang tidak benar, maka harus kita jelaskan ini tidak benar. Dan seandainya itu adalah nisbah yang benar, seandainya itu adalah benar-benar beliau ucapkan misalnya, maka sebagai seorang muslim kita harus memahami bahwasanya memang tidak ada ulama yang maksum. Para ulama meskipun mereka bersalah, tapi dibandingkan dengan kebaikan dan kebenaran mereka, maka kebenaran mereka ini jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka. Jadi ulama itu jangan dibayangkan dia tidak salah. Ulama itu karena dia belajar, maka kebenaran yang dia miliki jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Beda dengan orang yang tidak belajar. Orang yang nggak belajar, maka kesalahan yang dia lakukan lebih banyak daripada kebenarannya. Maka kita harus jelaskan kepada umat, Taib itu adalah memang benar, disandarkan kepada beliau, tapi bukan berarti kemudian beliau dicela seperti ini, atau dilemparkan dan dibuang ilmunya sama sekali, tidak. Kalau setiap ulama yang bersalah, kemudian kita tinggalkan dan kita tidak ambil ilmunya, kita nggak punya ulama. Sebutkan ulama siapa saja, Imam Syafi'i, Imam Malik, pasti di sana ada kesalahan. Kalau setiap kita dapatkan seorang ulama, dia bersalah kita tinggalkan, ya kita nggak akan memiliki ulama. Dan sampai hari kiamat kita tidak akan mendapatkan ulama. Maka kita jelaskan yang demikian supaya manusia bisa bersikap dengan baik terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian kalau memang kita punya hubungan dengan beliau, maka termasuk nasihat kita kepada beliau adalah menjelaskan tentunya. Ya, menjelaskan tentunya setelah jelas bagi kita bahwasanya apa yang diucapkan oleh Syekh ini tidak benar misalnya, kita berusaha untuk menjelaskan kepada beliau. Menjelaskan dengan adab. Menjelaskan dengan tetap menjaga penghormatan kita kepada beliau. Kita katakan misalnya, Syekh, mohon maaf, ana mendengar antum mengatakan demikian dan demikian. Dan ana ingin mendengar penjelasan dari antum ya secara langsung. Karena engkau lebih tahu daripada ana ya Syekh. Kemudian ketika beliau menjelaskan dan kita tahu itu adalah salah, maka kita berusaha untuk mengemukakan kepada beliau tentunya dengan adab dan tetap menghormati beliau rahimahullah. Baik. Kemudian termasuk juga, termasuk nasihat kepada para ulama adalah kita berusaha untuk menunjukkan kepada beliau apa yang terbaik di dalam dakwah kepada manusia. Contohnya begini, kita ada seorang dai misalnya atau seorang ustadz, seorang guru, kita melihat bahwasanya beliau senang berbicara. Artinya banyak memberikan nasihat kepada manusia. Tapi kita lihat berlebihan, artinya terlalu sering. Setiap kali setelah selesai sholat 5 waktu misalnya, sampai 5 kali dalam sehari memberikan nasihat. Sampai kita lihat manusia kelihatan mulai mereka bosan dengan apa yang dilakukan oleh dai tersebut. Nah, kita melihat sebagai seorang jamaah juga, kita dekat dengan mereka dan kita melihat, mungkin kita juga mendengar ucapan mereka, tapi mereka nggak bisa menolak. Ya, mereka habis sholat terpaksa mereka duduk, nah, meskipun dengan berat hati, ya, dan terkadang banyak juga di antara mereka yang memiliki keperluan. Nah ini, maka yang seperti ini tentunya tidak baik. Kita khawatir
Kalau ini terus berlalu, akan memudarati syekh sendiri. Akhirnya manusia justru mereka nggak mau sholat di situ, misalnya. Atau akhirnya mereka tidak mau menerima nasihat lagi. Akhirnya yang terjadi adalah terputus dakwahnya dai tersebut atau syekh tersebut. Nah, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita diam saja? Ya kita nasihati. Kita sampaikan, Ustadz, mohon maaf mungkin baik sebenarnya apa yang Ustadz sampaikan berupa nasihat ini bagus Ustadz. Tapi kalau bisa mungkin dibuat seminggu sekali saja Ustadz. Atau 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Ya. Sehingga apa? Sehingga harapannya manusia semangat untuk mendengarkan nasihat beliau. Syahidnya di sini, ini adalah termasuk bentuk pembersihan diri kita terhadap para ulama, para dai. Kita menunjukkan apa yang terbaik bagi mereka. Contoh misalnya yang lain, kita lihat manusia masih bodoh tentang masalah wudhu dan sholat. Sementara Ustadz yang beliau ajarkan misalnya tentang masalah akhlak terus. Nah, kita bisa sampaikan, kita bisa usulkan, Ustadz, gimana kalau Ustadz ngajarkan tentang kitab sholah yang ada dalam Bulughul Maram. Nah, ini termasuk nasihat juga untuk para ulama. Yang kita berusaha untuk membersihkan hati kita, jangan kita diam saja. Baik, itu kalau imam-imam di sini maknanya adalah ulama. Sekarang kalau imam dengan makna yang kedua yaitu penguasa. Bagaimana kita nasihat? Bagaimana kita nasihat untuk para penguasa kita? Yang pertama adalah kita meyakini tentang kepemimpinan mereka. Kita di Indonesia punya pemimpin. Dan sepakat beliau adalah pemimpin, maka termasuk nasihat kita kepada para penguasa kita adalah meyakini bahwa mereka adalah pemimpin kita. Barang siapa yang ada di antara kita, orang Indonesia misalnya, di dalam hatinya meskipun dia tinggal di sini, tapi di dalam hatinya dia meyakini pemimpinnya bukan fulan, tapi pemimpin saya adalah yang ada di Lampung, atau yang ada di Kalimantan, atau ada di pedalaman Papua misalnya. Berarti dia tidak memberikan, dia tidak nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Yang kedua adalah kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan para penguasa kita. Tujuannya adalah supaya menumbuhkan kecintaan di dalam hati para rakyat. Karena ketika manusia mencintai pemimpinnya, akan mudah bagi mereka untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Terkadang ada beberapa perkara kebaikan pemimpin yang tidak sampai kepada mereka. Ini perlu kita tekankan bahwasanya beliau Masya Allah telah melakukan demikian dan demikian, telah menggratiskan, dan beliau telah melakukan ini dan seterusnya. Ya, dengan disebutkan kebaikan tersebut, semoga bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam hati para rakyat kepada pemimpinnya. Karena kalau sudah terjadi kecintaan ini, maka mereka akan mudah mendengar dan taat kepada penguasa. Yang selanjutnya adalah melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang, kecuali di dalam kemaksiatan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu di dalam perbuatan maksiat. Jadi ketaatan kita kepada penguasa kita ini adalah ketaatan yang terbatas. Apakah disyaratkan seseorang ketika taat kepada seorang pemimpin atau penguasa, disyaratkan pemimpinnya tidak boleh termasuk orang yang berbuat maksiat? Jawabannya tidak. Jadi pemimpin yang harus didengarkan dan ditaati tidak harus dia adalah seorang yang soleh. Seandainya dia adalah seorang yang fasik, mungkin dia minum minuman keras kalau malam, atau dia berzina misalnya.
atau dia korupsi misalnya. Ini kan kefasikan. Apakah kefasikan tersebut kemudian menjadikan kita memberontak kepada penguasa? Jawabannya tidak. Yang penting apa yang dia perintahkan kepada kita tidak bertentangan dengan syariat Allah, itu saja. Mungkin tadi malam dia minum minuman keras. Di pagi hari dia mengatakan rakyat tidak boleh minum minuman keras. Maka tidak boleh minum minuman keras berdasarkan larangan Allah, larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada peraturan dari pemerintah untuk tidak minum minuman keras. Meskipun pemerintah sendiri dia minum minuman keras. Yang penting apa yang sampai kepada kita berupa perintah dan larangan dari mereka ini tidak bertentangan dengan syariat Allah. Termasuk di antaranya, termasuk nasihat untuk pemerintah adalah menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Sebisa mungkin. Orang yang menyebarkan kesalahan pemerintah, menyebarkan aib pemerintah, maka ini bukan termasuk orang yang nasihah li a'immatil muslimin. Karena menyebarkan kejelekan-kejelekan penguasa ini akan menumbuhkan kebencian, dendam kepada para penguasa. Dan kalau yang namanya hati ini sudah penuh dengan dendam, kebencian, meskipun datang sesuatu yang baik dari penguasa, ya disikapi jelek terus oleh para rakyat tersebut. Dan kalau itu terus berkobar dan tidak direm, maka bisa terjadi pemberontakan, dan pemberontakan sebagaimana kita tahu ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Menutupi aib pemerintah bukan berarti kita tidak menasihati, bukan berarti kita diam, tapi kita memberikan nasihat dengan cara yang benar. Ya, kalau kita mampu, maka kita memberikan nasihat dengan empat mata, dengan ucapan yang lembut, atau kita sampaikan kepada para ulama yang mungkin mereka lebih dekat dengan para umara, sehingga mereka lah yang akan menyampaikan. Kalau kita memang tidak ada channel langsung ke sana, maka mereka lah yang akan menyampaikan. Apakah harus kita mengetahui setiap ulama yang memberikan nasihat kepada umara? Tidak harus. Dan tidak ada keharusan mereka mengabarkan, wahai rakyat, aku telah menasihati raja, aku telah menasihati presiden demikian dan demikian. Tidak ada keharusan. Jangan kita mengharuskan mereka setiap kali mereka menasihati harus mengabarkan kepada kita, tidak harus. Biarkan itu antara mereka dengan Allah SWT. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah kecuali kalau memang mereka melakukan kekufuran yang nyata. Jelas, tidak ada keraguan, terlihat seperti misalnya dia melakukan sujud kepada patung misalnya, atau jelas-jelas dia menyembelih untuk jin misalnya, tidak ada keraguan di dalamnya, maka barulah di situ diperbolehkan untuk melakukan khuruj, yaitu mengambil alih pemerintah. Itu pun dengan syarat. Itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Di antaranya adalah rakyat kaum muslimin harus memiliki kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, mereka hanya punya pisau sementara negara punya senjata-senjata berat, maka ini tidak memiliki kemampuan. Yang terjadi justru mudarat kalau dilakukan. Yang kedua, harus ada penggantinya yang lebih baik. Kalau nggak ada penggantinya, untuk apa? Mengambil alih. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Dan tentunya yang melihat ini semua adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian yang terakhir, wa'amatihim, dan nasihat untuk orang-orang awam di kalangan kaum muslimin. Maka di antara bentuk ya orang-orang awam di sini maksudnya adalah selain pemerintah, ya, karena ada pemerintah, penguasa, dan ada orang-orang biasa, ya seperti kita
maka kita juga harus membersihkan diri kita. Seperti misalnya mencintai kaum muslimin, ya, kemudian juga bermuka cerah, senyum kepada mereka, mengucapkan salam ya kepada saudara kita sesama muslim, membantu mereka, ya, kemudian berusaha jangan sampai ada ucapan kita, perbuatan kita yang mengganggu mereka. Al-muslim man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin yang lain mereka selamat dari lisan dan juga tangannya. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kalau kita memahami lebih dalam tentang penjelasan dari hadis tadi, kita mengetahui bahwasanya memang seperti yang diucapkan oleh Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita lihat tadi ternyata menyeluruh. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk para ulama kaum muslimin dan juga para penguasa kaum muslimin dan orang-orang awam, ternyata memang menyeluruh gitu. Ya, ini adalah ucapan Nabi yang ringkas tapi maknanya dalam. Sehingga tidak heran kalau Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam Arba'in Nawawiyah. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang diberikan, dan kebetulan ada pertanyaan Ustadz. Apakah bagaimana menyikapi jika ada orang yang menasihati di depan umum atau di media sosial Ustadz, seperti grup WA atau FB, Facebook? Apakah ini cara nasihat yang sesuai dengan adab Islam? Mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, apakah terdengar? Zoom-nya keluar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Masih mute Ustadz, Afwan. Ya. Apakah pertanyaannya terdengar Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf di sini ada masalah di Zoom-nya sehingga nggak bisa mendengar pertanyaan dari para ikhwan dan juga para akhwat. Mungkin bisa ditulis saja, disimpan, dan semoga bisa dijawab di pertemuan yang akan datang. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.